mengatakan alaikum bil amril awwal alladzi kanu alaihi qabla an yaftariqu. Kalian tuh harus mengikuti konsep yang pertama, itu jalan yang lurus itu. Konsep yang pertama, al-amr awal, sebelum terjadi perpecahan, sebelum banyak manusia ngikutin jalan-jalan itu tuh, yang akhirnya terjadi perceraian dan perpecahan. Iya kan? Kan tadi Nabi SAW menggambarkan ada satu garis, terus nanti ada cabang ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, dan di situ ada syaiton yang ngajak. Nah, apabila 10 orang melintas nih, 10 orang melintas, kalau mereka tetap meniti jalan yang lurus itu, maka yang akan sampai ke garis finish yaitu surga itu berapa orang? 10 kan. Tapi kalau ada 2 tertarik ke jalan ke kanan, ada 3 yang tertarik ke jalan yang ke kiri, maka otomatis terjadi perceraian. Yang sampai ke akhir cuma 5 orang, 2-nya ke kanan, 3-nya ke kiri. Terpecah itu. Jadi terpecah. Makanya kata para ulama, tetap kembali ke konsep awal. Udah titi aja jalan yang lurus terus begitu. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Ikuti keterangan apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Terus keterangan para ulama-ulama kita, ulama-ulama klasik kita bilang apa. Tadi kita sudah jelaskan. Karena seluruh para ulama-ulama kita meniti jalan ini. Konsepnya ulama-ulama yang kita kagumi, kita teladani. Kayak tadi, alladzi salakahu salafus salih, itu ulama-ulama klasik kita meniti jalan ini. Jangan ke kanan dan jangan ke kiri. Dan mungkin ada pertanyaan, hadirin, apa sih jalan-jalan ke kanan ke kiri itu jalan apa, Pak Ustadz? Rasanya yang paling bijak menjelaskan maksud jalan ke kanan dan jalan ke kiri atau jalan-jalan yang memecah belah itu langsung para ulama kita. Yang kalau kita lihat kesimpulannya adalah, dan ini bisa dicek di dalam tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, bahwa jalan-jalan ini mencakup semua konsep yang salah dan keliru, semua konsep yang diada-adakan di dalam agama, akidah, amal ibadah, mencakup segala kesyirikan, peribadahan kepada selain Allah, mencakup semua hal yang diada-adakan di dalam agama, akidah, ibadah, atau yang dikenal dalam lisan para ulama adalah bid'ah. Makanya Imam Tabari dan Qurtubi membawakan tafsir Imam Mujahid, murid dari Abdullah bin Abbas. Kata beliau, ini mencakup semua bid'ah dan syubhat. Dan para ulama lain mengatakan mencakup seluruh jalan yang keliru. Makanya dan juga mencakup beragama dengan hawa nafsu, juga mencakup itu. Makanya hadirin Allah muliakan, Abdullah bin Mas'ud pernah menyampaikan kepada kita, ta'allamul ilma qabla an yuqbad, pelajarilah ilmu sebelum ilmu itu dicabut. Pelajarilah ilmu sebelum ilmu itu dicabut. Wa qabduhu an yadhhaba ahluhu, dan dicabutnya itu dengan cara ahli ilmunya wafat, ahli ilmunya pergi. Ala wa iyyakum wa tanattu'a wa ta'ammuqa wal bid'ah. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, jangan sampai kalian itu berlebih-lebihan dalam beragama, melampaui batas, terlalu mendalami yang bukan ranahnya, dan melakukan bid'ah atau hal-hal yang diada-adakan di dalam agama atau akidah atau ibadah. Wa alaikum bil atiqa, dan kalian tuh harus kembali ke konsep awal, kata Abdullah bin Mas'ud. Kembali ke konsep awal, konsep yang langsung digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.